Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nawiru qulubana binuril ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i was solihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak hadirin sidang jemaah Jumat yang berbahagia, pertama sekali kita mengucapkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kehadirat Allah, Zat yang Maha Tunggal, Zat yang selalu kita ibadahi, yang selalu memberikan kita hidup, yang selalu mengatur kehidupan kita, yang selalu membimbing, memimpin, memberikan taufik karunia, sehingga kita sampai saat ini alhamdulillah dapat menunaikan semua kewajiban kita. Pada saat ini kita hadir di masjid yang kita cintai dalam rangka untuk beribadah, dalam rangka untuk bertakarruf, mendekatkan diri kepadanya, sang pemilik semua alam ini. Selanjutnya selawat dan salam tak lupa kita munajatkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita adalah pemimpin, pembimbing ajaran Allah Al-Qur'anul Karim yang kita yakini, yang kita imani, dan yang kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita ketika kita merujuk dengan Al-Quran dan hadis Nabi, kita tidak tersesat, ya, kita tidak salah di dalam melakukan semua keyakinan, sikap, dan tindakan nyata kita. Bapak-bapak hadirin sidang jemaah Jumat yang berbahagia, khatib akan memberikan tema khutbah kita pada Jumat ini adalah memurnikan ketaatan dalam beribadah kepada Allah. Memurnikan ketaatan dalam beribadah kepada Allah. Manusia sesungguhnya hadir ke bumi ini tidak lain dan tidak bukan tujuannya Allah adalah dia ingin ada ibadah. Di dalam peribadatan itulah dia menunjukkan adanya eksistensinya Allah Subhanahu wa taala. Sebagai wujud adanya Allah, ada penyembahnya. Di dalam penyembahan itulah yang disebut dengan ibadah. Makanya kita tidak boleh salah di dalam beribadah. Karena apapun yang kita lakukan, apapun yang kita niatkan, dan apapun yang kita lakukan di dalam tindakan nyata kita, semuanya harus sebetulnya mengandung nilai-nilai ibadah, tidak tercerabut dari nilai-nilai ibadah itu. Artinya kita tidak saja mematuhi aturan-aturan lahiriah, tidak saja mematuhi aturan-aturan syariat ibadah, tetapi kita juga dimaksudkan bagaimana kita membuka
Bagaimana kita bisa menyingkap nilai-nilai yang ada di dalam ibadah itu. Itulah memang seharusnya kita melakukan ibadah. Bapak-bapak hadirin sidang jemaah Jumat yang berbahagia, kalau kita definisikan apa itu ibadah, ibadah itu adalah berasal dari kata abida ya'budu, ibadah atau abdun. Artinya secara etimologi, secara bahasa itu adalah taat, tunduk, patuh, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang congkak, tidak ada yang arogan, tidak ada yang mengagungkan diri, yang semuanya itu adalah milik Allah. Ketundukan dan ketaatan yang mulia, semua itu adalah hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk tidak ada yang memilikinya itu. Semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam definisi lain, bahwa yang dimaksud dengan ibadah itu adalah segala macam ketaatan yang dikerjakan untuk mencapai keridhaan dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, baik yang bersyariat maupun yang tersembunyi, yang tidak bersyariat, yang berupa nilai kekusyukan, keyakinan, semua itu adalah tergolong dalam kategori beribadah kepadanya. Karena itu kita harus menjadikan bahwa segala macam kegiatan kita itu adalah ibadah. Apa yang kita ucapkan semestinya menjadi sebuah ibadah. Apa yang kita pikirkan semuanya mestinya harus menjadi ibadah. Apa yang kita yakini, yang kita sikapi, dan yang kita perbuat di dalam kehidupan kita, semuanya harus kita jadikan sebagai ibadah. Sehingga apapun yang kita lakukan, nyata dengan tidak nyata, perbuatan itu semuanya bisa kita mengatakan itu adalah ibadah. Kunci ibadah adalah karena ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh lalai. Kita tidak boleh hanyut dengan segala macam apapun yang kita cintai di dunia ini. Apakah berupa harta, berupa anak, dan lain semuanya. Janganlah itu menjadi pelalai kita untuk ingat kepada Allah. Memang di dalam Al-Quran Allah sudah memberikan rambu-rambu. Disebutkan di dalam Al-Quran bahwa ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'alu zalika faulaika humul khasirin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta kamu, janganlah anak-anak kamu yang dapat melalaikan kamu ingat akan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi siapa yang melakukan itu, mereka itulah orang-orang yang termasuk orang-orang yang merugi. Karena harta lalai dengan Allah, karena anak lalai dengan Allah. Padahal kita dituntut bahwa kita hidup ini adalah untuk beribadah kepadanya. Apapun yang kita yakini, apapun yang kita fikirkan, apapun yang kita sikapi, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan nyata ini, totalitas itu sesungguhnya itu adalah kita jadikan sebagai ibadah bagi kita. Kita tidak hanyut dengan segala macam perbuatan ini. Maka seringkali di dalam ayat itu dikemukakan, misalnya qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Terdapat di dalam surah Al-An'am ayat 162. Itu menegaskan bahwa
Katakanlah bahwa sesungguhnya solatku, ibadahku, hayat hidupku dan matiku itu adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lain. Memang menegakkan tauhid dalam kehidupan sosial ini ternyata sungguh amat penting. Kita harus mampu menafikan segala macam keingkaran, segala macam keduniaan yang dapat menghambat kita untuk dekat dengan Allah. Kita sering menyebutkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya, tiada upaya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat itu ternyata sungguh mendalam diartikan di dalam diri kita. Tidak hanya kita ucapkan, kita lantunkan di dalam ucapan kata, tetapi mestinya harus betul-betul itu terbuhul di dalam diri kita. Itu adalah mulai dari kolbu kita yang terdalam. Kita yakini, kita rasakan, lalu berekspresi dalam gerakan nyata kita. Tidak ada yang kuasa kecuali semua itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus ditanamkan, yang harus dicamkan ke dalam jiwa kita, bahwa segala yang kuasa, segalanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ibadah. Ketika kita melakukan ibadah, semuanya kita akan merujuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa cara kita memurnikan ibadah kita, agar ibadah kita memang betul-betul akan diijabahkan oleh Allah, akan betul-betul merasakan keintiman kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, betul-betul murni ibadah kita. Cara yang pertama adalah kita mulai dari niat kita. Ternyata niat memiliki posisi yang amat penting dalam kegiatan kita beribadah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli amri ma nawa. Segala sesuatu itu harus dimulai dengan niat, karena tiap-tiap yang kita niatkan itulah yang kita dapatkan. Maka oleh karena itu, ketika kita melakukan sesuatu, kita menanamkan niat dulu. Apa niat kita? Bahwa kita senantiasa menyandarkan niat kita itu adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jenis kegiatan yang kita lakukan dalam kehidupan dunia ini hanyalah macamnya saja, tetapi sebetulnya kita harus mampu menyandarkan niat kita bahwa kita bisa melakukan itu semua, itu adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat kita pasang sejak awal, agar semua proses, semua pelaksanaan kegiatan kita itu akan menjadi sebuah ibadah. Kunci pertama adalah niat. Kunci yang kedua adalah ikhlas. Ya. Ikhlas itu adalah diartikan dengan murni, diartikan dengan tulus. Murni dan tulus adalah makna dari ikhlas. Tidak ada pemberi yang lain kecuali hanyalah pemberi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas. Apakah kita beribadah yang mahdoh, kita berdoa, kita berzikir, kita sholat, kita haji, bukan karena selain dari Allah, tapi memang semata-mata lillahi rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Jangan sekali-kali ada di dalam diri kita bahwa kita melakukan ibadah itu karena ada yang lain, karena ingin harta, karena ingin dilihat orang, karena ingin didengar orang, ria dan lain sebagainya. Janganlah ada itu di dalam diri kita ketika kita melakukan ibadah. Sandarkan semua niat
semua kesadaran kita dalam landasan tulus murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita redha terhadap semua apa yang terjadi pada diri kita. Apakah yang terjadi itu adalah kebaikan ataupun sebaliknya keburukan, kita redha semuanya. Dan itulah memang yang disebut dengan ikhlas. Jangan ada hati yang mendongkol di dalamnya, yang merasakan kecewa karena terjadi sesuatu yang tidak bersesuaian dengan kehendak kita. Kalau muncul kedongkolan, kalau muncul kedengkian, kalau muncul kekecewaan, disitulah dia hilang keikhlasan. Kalau sudah hilang keikhlasan, maka dia akan berganti nama, bukan lagi ibadah namanya. Karena ibadah itu adalah milik Allah. Ibadah itu adalah nilai-nilai dan jawabannya itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak hadirin sidang jemaah Jumat yang berbahagia, karena itu tuluskanlah kerja kita, tuluskanlah semua kegiatan kita, tuluskanlah semua apa yang kita lakukan, bahwa semuanya itu adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun ada yang lain yang kita ingin dapatkan, itu adalah pemberian Allah, karena atas jasa yang kita lakukan kepadanya, lalu Allah memberikan kemudahan, Allah yang memberikan rezeki yang tiada terduga-duga. Itu adalah Allah yang pemiliknya. Maka kita sebagai hamba Allah, tugas kita adalah bagaimana hati kita betul-betul bertawajuh kepadanya. Hati kita memang murni hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah mengilhami kita dengan berbagai rezeki. Allah mengilhami kita dengan berbagai rahmat. Allah mengilhami kita dengan berbagai petunjuk, kalaulah kita sudah cinta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah ikhlas tadi. Dan yang ketiga adalah menjadikan Allah sebagai sebuah tujuan. Ya, apapun jenis perbuatan kita, semuanya kita sandarkan itu adalah untuk Allah. Karena yang hidup di tubuh kita itu adalah Allah. Yang dapat melakukan semua tugas itu adalah Allah. Karena kita adalah bayang-bayangnya saja jasad ini. Pada hakikatnya yang hidup itu adalah ruh yang ditiupkan Allah kepada kita. Maka karenanya itu kita harus memberikan tawajuh kita, memberikan tujuan kita, memberikan niat kita hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat adalah tawakal. Tawakal itu adalah serah diri kita dengan Allah. Jangan kita gantungkan bahwa kita yang berkuasa, kita yang mampu. Kemampuan dan kekuasaan itu sebetulnya itu adalah milik Allah. Kita hanya diberikan pelayanan. Maka di dalam Al-Quran disebutkan, Faiza azamta fatawakkal 'alallah. Ketika kita sudah berikhtiar, maka serahkan diri kita kepada Allah secara bulat-bulatnya. Dialah yang akan mengabulkan permintaan kita. Dialah yang akan meniatkan permintaan kita. Dialah yang akan menilai perbuatan kita. Semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah model bagaimana kita memurnikan ya tauhid kita, memurnikan ketaatan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam sebuah pepatah mengatakan, barang siapa yang melakukan sesuatu karena Allah, maka dia akan beruntung dunia dan akhirat. Tapi sebaliknya, barang siapa yang berniat melakukan sesuatu karena dunia, maka yang dia dapatkan itu hanya dunia saja, malah akhirat jauh dari itu. Fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.